أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة ولعلنا من عباده الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sama-sama kita hormati dan kita banggakan pengurus Masjid Al-Jamaah dan juga panitia Ramadan 1442 Hijriah yang telah bersusah payah menyiapkan fasilitas kita di bulan Ramadan ini agar kita menjadi nyaman beribadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita, tokoh masyarakat, sesepuh kita, ulama, ketua pandai yang kita muliakan, juga tuan imam kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari remaja dan anak-anak kami yang kami cintai. Alhamdulillah, tentunya kita tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai malam ini masih Allah berikan kepada kita. Kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah, karena nikmat Allah. Yang semestinya kita tidak sesehat ini, tapi oleh karena nikmat Allah kita dalam keadaan sehat, bisa melangkahkan kaki ke masjid rutin setiap malam, meskipun ini sudah berada di penghujung, tak sampai 10 hari lagi kita bersama Ramadan. Namun Bapak Ibu saya tengok masih segar. Ya, masih segar. Amin. Ya. Mungkin yang tak datang ini mungkin sudah tak segar lagi. Ibarat bunga sudah mulai menunduk agak, kan? Nah, ini segar, mudah-mudahan tetap segar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun COVID-19 kabarnya semakin menjadi-jadi, ya, tapi Allah menjaga kita insyaallah. Karena Allah sebaik-baik menjaga, sebaik-baik memelihara, tidak ada yang lebih kuat kecuali penjagaan Allah. Tapi kita mestilah ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya, kita ikuti protokol kesehatan. Nah, ya, kita ikuti protokol kesehatan. Saya tengok masjid ini sudah lama tak pakai karpet, ya kan? Agak lumayan juga lutut nih. Bagi yang sudah usul, lutut agak sakit juga di saat sujud, tapi bersabar. Nah, kita dengan bersabar, mudah-mudahan Allah selalu bersama kita, Allah senantiasa menjaga kita. COVID-19 ini cepat berakhir, kita bisa normal kembali beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sebetulnya agak juga tadi ya, di protokol membacakan nama saya tak lengkap. Tak sesuai dengan yang dijadwal. Saya minta dengan pengurus PN2 tolong nama saya dilengkapkan sehingga
memotivasi anak-anak kita dan juga kita semua bahwa nikmat Allah begitu besar diberikan kepada saya. Alhamdulillah kemarin di akhir 2020 ya, saya selesai S3 di Winsuska Riau. Jadi gelar doktor saya sudah ada di dalam jadwal itu, tapi tidak disebut oleh protokol tadi. Ini saya sebutkan. Kenapa saya sebutkan? Supaya ada motivasi adik-adik yang sedang sekolah, yang sedang belajar, yang sedang kuliah. Lanjutkan, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau bisa selesaikan habis ke atas. Seperti saya lah contohnya. Tak ada lagi kuliah, selesai. S3 itu tingkat pendidikan yang paling tinggi formal. Setelah ini profesor. Tapi profesor itu tak ada kuliahnya, hanya penghargaan karena banyak karya-karyanya jadi profesor. Kemudian setelah itu saya pergi pula melanjutkan perjuangan almarhum Abah di Tarekat Naqsabandiyah. Saya pergi ke Besilam Langkat. Bersuluhlah di sana 40 hari. Dapat pula lah menggantikan beliau kelak nanti setelah saatnya di kampung. Maka saya berpakaian seperti inilah. Ini ceritanya. Karena tadi mungkin ada yang ini Ustaz Walaudin Reno pakaian berlapis-lapis. Ini untuk saya tak pakai yang runcing. Ya, saya pakai runcing sedikit aja. Takut nanti tambah sinis lagi pandangan. Saya pakai yang agak rendah saja. Ya, jadi Tuan Guru Besilam Langkat mengangkat saya menjadi khalifah, mengganti nanti mursyid almarhum Abah. Ya, maka nama saya tambah lagi Taha di depan. Jadi lengkapnya Pak, ya, Khalifah Haji Dr. Khairuddin Saleh MPDI. Panjang, agaknya paling panjang. Ya, paling panjang. Tapi ibu jangan khawatir, saya biasa-biasa saja. Ya, seperti dulu juga saya selalu masuk sini. Cuman tahun ini berbeda ya, karena menyesuaikan. Ya, saya mengikuti Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak, siapa yang tahu, tengok dia mengganti almarhum ayahnya, yakni Ahmad Sabwan El-Rahmani Raja Buku. Dia kalau kemana pergi tetap pakai baju ini, tetap ada baju jubah luar, topi pecinya juga runcing. Ini orang Tarekat Naqsabandiyah. Jadi saya merasakan ya ada nuansa khusus ketika saya berpakaian begini. Dan saya insya Allah berupaya untuk istiqomah. Kalaupun tidak pakai ini, paling tidak ya berpakaian jubah kemana-mana. Pergi pesta pakai jubah juga. Ya, terserah apa orang mau tengoklah. Orang tersenyum. Saya tak mencuri pakaian dia. Yang saya pakai pakaian saya. Memang pengaruhnya besar Bapak Ibu. Banyak godaan di sana sini. Ya, dengan berpakaian begini takut untuk macam-macam. Ya, ini bulan puasa ini sama-sama Ustaz tergelincir. Ya kan, tergelincir yang di daerah pinggir apa Tanah Mandau beberapa malam yang lalu kan, tergelincir, akhirnya hancur semua. Pesantrennya dirintisnya hancur, rumah tangga pun orang rumah balik ke kampung. Kenapa? Ya karena tak bisa menahan diri tadi. Akhirnya terjadi hal yang tak diinginkan, heboh media massa. Beberapa hari kemarin asik itu aja, ya, yang disampaikan oleh media massa. Apa tak malu kita kan? Malu kita. Tak perlulah saya ceritakan. Ya, nanti bahaya pula. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ke-23 ini ya tentunya tujuan kita, harapan kita satu, ya, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai Ramadan itu semakin di ujung dia, maka dia semakin bernas, semakin luar biasa manfaatnya buat kita. Bahkan di penghujung Ramadan ada satu malam yang kemarin sudah dibahas, namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini tak sembarangan orang untuk bisa mendapatkannya. Kenapa?
sehingga dia manfaatnya begitu dahsyat. 1000 bulan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik, bukan sama. 1000 bulan itu berapa tahun ibadahnya? 83 tahun lebih nilai ibadahnya full, tak ada bolong, full. Kalau kita berumur 83 tahun, itu belum tentu full ibadah kita. Masih ada bolong-bolongnya. Kadang-kadang saat letih dah tak sholat, ya, saat sakit sedikit dah tak puasa. Walaupun mungkin diganti atau mungkin tak diganti. Tambah lagi kita banyak berbuat yang tidak baik, bolong dia. Tapi kalau 83 tahun itu mendapatkan kita malam Lailatul Qadar, nilai ibadahnya full selama 83 tahun. Sampaikah umur kita 83 tahun dari malam ini berikutnya? Tak mungkin sampai. Tapi nilai ibadahnya sampai. Nilai ibadahnya tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham dengan malam Lailatul Qadar itu di penghujung ini semakin dikuatkannya ibadah. Bukan justru kita kebalik. Ya, justru di penghujung Ramadan itu semakin malas beribadah. Kenapa? Makan dah semakin lama. Lalu udah semakin nyenyak. Apa lagi? Ya, pokoknya yang enak-enak dari penghujung ini kan badan udah semakin lemas. Kalau dapat saya memukul itu ambillah bantal. Mainkan kipas angin itu, langsung hilang. Gitu kan? Tak berjamaah lagi isya, tak bertarawih lagi, ya sampai nanti sahur. Ini dia. Padahal Nabi tidak demikian. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya sekencang-kencangnya di penghujung Ramadan. Agar apa? Badannya bisa ringan. Untuk memperbanyak ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti kejar ini. Ya, di malam 23, malam ganjil. Ya, malam ini mungkin Lailatul Qadar, nanti malam 25, 27, 29. Tinggal tak banyak lagi, kejar terus. Ya, kejar terus Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan keikhlasan kita dan kesungguhan kita, kesabaran kita beribadah, ketemu kita Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin. Ya, yang tinggal di masjid dihidupkan masjid kita ini. Kalau memang jarang, ya mulai tahun ini, ya kita sepakati bapak-bapak untuk datang ke masjid nanti jam 1, jam 2. Ya, bawalah minum-minuman ringan, makanan ringan, capek-capek beribadah, duduk sebentar cerita-cerita. Bagi yang merokok dulu agak setengah batang, matikan, sholat lagi, baca Quran. Itulah terus ya, selama sisa-sisa Ramadan ini. Manalah tahu baik nasib kita ketemu dengan Ramadan, maka kita sudah punya tabungan nilai pahala selama 83 tahun bahkan lebih. Karena kata Allah, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan nilai ibadah. Allahu Akbar. Makanya orang berlomba-lomba menunggu kedatangan Ramadan. Karena di dalam Ramadan itu ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Di samping nilai-nilai yang lain itu, tapi ada keistimewaan yang lebih utama lagi dari itu di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka malam ini memang judul kita masalah potret orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini judulnya agak kurang menarik memang. Ya, maka saya lebih cenderung ingin menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita jangan lalai terus dalam kehidupan ini. Karena penghujungnya nanti kita akan kembali ke satu lubang, ya, yang namanya lubang barzakh, lubang lahat. Kembali ke sana. Maka ada sebab itu kita mesti ingat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 yang diingatkan Nabi yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Kata Rasulullah, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Jaga dan peliharalah 5 perkara, 5 hal sebelum
kita laksanakan lagi, ibadah-ibadah yang lain terabaikanlah dia. Termasuklah saat ini, ya bulan Ramadan ini kita agak santai. Apalagi yang sudah tak bekerja lagi, yang sudah pensiun, masa sibuknya sudah berlalu. Manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Ya, untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Jaga baik-baik masa engkau muda sebelum nanti engkau tua. Nah, ini menjaga masa muda ini sangat sulit. Kenapa? Karena masa muda ini banyak godaan, banyak rintangan, banyak hambatan. Tapi diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti kau jaga baik-baik. Ya, sebelum datang waktu tua, kalau sudah tua baru kita mau kuatkan beribadah, maka merugilah kita. Karena kalau sudah tua, banyak ibadah tak bisa dilakukan lagi. Nah, orang tua kita yang hadir malam ini sudah merasakan itu. Bagaimana susahnya berdiri, bagaimana susahnya duduk lama. Tidak bisa lagi. Kenapa? Ya karena faktor usia tadi yang membuat kita banyak keterbatasan. Bangun tengah malam udah payah. Ya, kalau bangun nanti buru-buru udah pulang sakit kepala, naik pula hitam, macam-macam yang datang. Kenapa? Karena itu tadi faktor usia. Maka jangan tunggu sudah tua. Ini kadang kita ke masjid, nanti dalam tua, masih muda ini, usah dulu ke masjid. Ini keliru. Ya. Justru masih muda, masih kuat, inilah kita ya rajin ke masjid. Jarang kita tinggal tanpa ke masjid, lama di masjid, beribadah kepada Allah. Karena besok kalau sudah tua hanya tinggal ibadah yang sanggup aja, jadi tak perlu kita terburu-buru lagi ke sana kemari, karena dulu sudah dilakukan sebanyak-banyaknya. Nah, ini diingatkan oleh Nabi, jangan nanti setelah tua baru menyesal, nak ke masjid tak sanggup lagi. Ya dulu waktu muda dikatakan tua lah, besok agak tua sudah tak sanggup lagi. Nah, akhirnya tak ke masjid-masjid. Nah, takut kita terjadi kasus yang terjadi, ada seseorang tak pernah ke masjid selama hidupnya, meninggalnya dibawa oleh jamaah jenazahnya ke masjid, masjid tak terima, masukkan ke pintu sana, tak muat jenazah. Padahal jenazah apalah besarnya, tak bisa dibolak-balik, tak bisa ditegakkan, apa tak bisa. Pindah ke pintu sana juga tak bisa masuk, pindah ke sana juga tak bisa masuk. Akhirnya dibawa lagi pulang. Ya, diteliti, ditengok, ya, ternyata jenazah ini tak pernah ke masjid. Dah meninggal barulah dibawa ke masjid, masjid tak terima. Jangan sempat terjadi begini. Ya, itu akibat kita besoklah. Orang azan, orang berjamaah, suara, tak tanggung besarnya. Dia santai, tak mau ke masjid. Karena diajak pun kadang-kadang dia nyeleleh pula. Nah, lanjut dari dulu nanti jangan lupa doakan ya, doakan saya. Ini pula ya, menganggap ketika tua nanti masih ada kesempatan. Oke, kalau ada kesempatan Allah berikan, tapi kita sudah tak berdaya lagi. Badan kita sudah sakit-sakit, gimana mau ke masjid? Ya, ke rumah sakit, ya sering, ke masjid tidak lagi. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Apalagi yang muda-muda, masih muda, merasa masih muda, masih kuat. Ya, jangan abaikan untuk beribadah pada masa-masa muda ini. Karena Nabi melihat ada dua orang yang sholat, satu muda, satu dah tua. Nabi mendekati yang muda, bangga senang hati Nabi. Kenapa? Ya karena dia di saat muda itu banyak godaan, bisa dia abaikan godaan, dia tetap untuk beribadah. Kalau sudah tua beribadah, ya wajar, karena dia sudah lama dunia ini dipakai. Gitu. Tapi kalau masih muda itu godaan banyak, kedua tak ada godaan lagi. Ya, godaan tak ada lagi. Jadi dia diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya, waslihataka qabla suqmika. Jagalah baik-baik kata Rasulullah di saat engkau sehat sebelum engkau sakit. Jadi sakit, jadi tak ada yang mau Bapak Ibu mau sakit? Enggak. Ya, apalagi zaman sekarang nih. Kalau sakit sedikit bawa ke rumah sakit,
Taufik. Tak bisa balik, ya kan? Pergi dari rumah lumayan sehat bisa berjalan, tahu-tahu diisolasi di rumah sakit, pulang udah tak bernafas lagi. Orang lain tak bisa menjenguk, lumayan bisa pulang ke rumah, karena tak pulang ke rumah, tak pulang dilaksanakan di rumah sakit orang itulah yang mengurusnya, menyolatkannya di dalam ambulan. Coba bayangkan Pak, dahsyatnya ambulan di sana sekian meter, menyolatkan ini. Kemarin ada pengurus Arafah, Ustaz Mustafa Maharahap ikut menyolatkan. Saya tengok fotonya, saya kebetulan tak tiduri. Saya tengok fotonya, ya Allah, menetes air mata. Ya, seorang boleh dikatakan orang yang dituakan di Masjid Arafah itu, kami berkawan lagi, sepakat setidur. Kalau ada acara menikah, tak dapat ditengok. Menyolatkannya pun dia dalam ambulan, kita ada 100 meter pula jarak. Masya Allah. Ini bagaimana kondisinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya maka Nabi mengingatkan kita, jaga masa sehat, gunakanlah selama sehat ini untuk banyak beribadah. Apapun lah bentuk ibadahnya, yang wajib dah pasti, yang sunat kita kerjakan juga. Lagi malam minggu menjelang Ramadan ini, letih Pak Ustaz, apa-apa, letih beribadah tak apa, tapi kalau letih hasil tidur, tak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau kita bulan puasa, orang puasa itu tidurnya ibadah. Tidur yang macam mana? Kalau masih tidur berkepanjangan aja, mulai sahur, habis sahur dia tidur. Zuhur lewat, asar lewat, dan nak berbuka baru dibangun. Ini tak ada nilai ibadah tidurnya. Kenapa meninggalkan yang wajib? Tapi tidur yang bernilai ibadah itu kita memang beribadah banyak, sholat sunat sebelum sunat rawatib dikerjakan, sunat taubah dikerjakan, bahkan sunat tasbih pun dikerjakan. Sholat sunat tasbih itu Pak, kalau malam 4 rakaat 1 salam itu habis 1 jam. Banyak tasbihnya, betul keluar keringat kita, tapi badan sehat. Badan sehat karena 4 rakaat itu 300 banyaknya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jarang orang mengamalkan ini Bapak Ibu sekalian. Salat sunat tasbih. Ya, nah ibu-ibu, saya kemarin membimbing ibu-ibu di Batin Solapan, ibu-ibu PKK-nya untuk sholat sunat taubah, sholat sunat duha, termasuk sholat sunat tasbih. Jam 9 saya mempraktikkannya jadi imam sholat sunat tasbih itu, ya jam 10 baru selesai. 1 jam. Itu cuma 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Karena kalau siang kita lakukan itu 2-2 ya. 4 rakaat juga tapi 2 salam. Tetap 300 tasbihnya, Masya Allah. Ya kalau kita amalkan itu, hati kita tenang, badan kita sehat, jauh dari penyakit. Pokoknya berduit tenang. Ya sakit kita rasanya nyaman. Kalau sudah mengamalkan sholat sunat tasbih ini Bapak Ibu sekalian, cobalah. Ya, coba diamalkan agar berturut-turut agar 5 malam terasa nikmatnya, rasa-rasa entah di mana kita, bukan di alam dunia ini rasanya. Begitulah nyaman nikmatnya ya kehidupan ini apabila kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan sholat sunat tasbih lah kamu. Kalau bisa setiap malam, tak bisa setiap malam sebulan sekali, tak bisa sebulan sekali, setahun sekali, juga tak bisa saat seumur hidup dapat sekali jadi. Itu dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saudara sepupunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka ini yang bisa mengerjakannya ya di saat sehat tentunya. Kalau udah sakit kita, itu tadi banyak keterbatasan untuk beramal. Jadi ingatkan nanti waktu sehat gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk banyak beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, ghinaka qabla faqrika. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik masa engkau kaya sebelum engkau fakir miskin. Masa engkau berada, masa engkau mampu untuk berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, keluarkanlah, jangan ragu-ragu. Sebelum nanti
bantu nih. Jangan kita tunggu-tunggu lagi, tunggu-tunggu nanti meninggal kita. Bagaimana harta ini jadi rebutan pula oleh ahli waris. Kita dalam kubur terkatung-katung, malah tersiksa rasanya. Kenapa? Harta kita jadi rebutan anak, sampai ke pengadilan, sampai ribut-ribut, banyak kejadian seperti itu. Jadi kita janganlah begitu. Kalau ada porsi untuk anak di saat masih hidup ini berikan. Ini untuk kamu, kebun sana, kebun sini, ruko sana, ruko sini, rumah peta sana. Bagikan dah, saya buat suratnya. Kita pun tenang. Tidak ada lagi jadi ribut-ribut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sebelum kita terlambat, ya gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki untuk di jalan Allah. Untuk masjid kita ini, saya melihat masjid kita ini agak lantainya belum stabil, ya masih pecah-pecah. Ini butuh biaya besar. Jadi ini perlu jadi bahan pikiran kita. Bagaimana caranya bisa nanti lantainya normal kembali, kita bisa nyaman. Orang sekarang sudah main AC, sekarang masuk masjid sejuk rasanya. Kadang mau ngantuk pula mata, gitu kan? Tapi kita nampaknya masih belum. Ini jadi bahan pemikiran kita semua. Pengurus kadang-kadang mau buat terobosan ini biaya operasional nanti besar. Siapa yang bayar? Gitu kan? Kalau udah pakai AC, agak 7 aja AC itu per bulan PLN-nya 2 juta lebih. Ini jadi polemik juga gitu. Tapi kita nyaman di dalamnya. Maka kebersamaan bagi yang punya kelebihan rezeki, tanamkanlah di sini omsetnya untuk deposito. Karena nanti di akhirat akan diganti oleh Allah ahsan amalan. Lebih baik daripada itu. Allah menggantinya, Bapak Ibu sekalian. Inilah diingatkan oleh Rasulullah. Jangan nanti kita menyesal setelah tak ada lagi yang akan kita infakkan, kita sedekahkan, baru kita menyesal. Jangan. Karena saat itu akan datang pada waktunya nanti. Terakhir kata Rasulullah, diingatkan kepada kita agar kita jangan menjadi orang-orang yang rugi ya di dunia dan di akhirat kelak. Hayataka qabla mautika. Jagalah sebaik-baiknya masa kamu hidup sebelum kamu berpulang ke rahmatullah. Jagalah baik-baik. Bagaimana menjaganya? Ya kita siapkanlah bekal, ya kan? Kita siapkanlah amal kita semasa kita hidup ini. Apa yang bisa menjadi amal? Ya perbuatan kita, ya pemikiran kita, ya harta kita, ya juga. Ini jadi amal kita. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kecuali 3 yang tak terputus, selainnya terputus. Tak bisa sholat, tak bisa puasa, tak bisa haji, tak bisa sedekah, tak bisa lagi karena kita sudah tak di alam ini. Illa min thalathin, kecuali 3. Sedekah jariyah. Ini dia lanjutan pertama. Bersedekah kita masa kita masih hidup ini. Ada tanah luas kita wakafkan, ada banyak rumah peta diwakafkan juga untuk rumah tahfiz, untuk panti asuhan segala macam, untuk fasilitas umum. Ini termasuk sedekah jariyah. Ya, untuk masjid ini pakai sekian lama dipakai, kita dah meninggal tapi masih ada. Ini tiang ini dulu si anu almarhum si anu yang berinfak. Selama tiang ini masih berdiri lurus, ya disandari pula oleh jamaah. Ibu itu menyadar juga, dapat pahalanya walau sudah meninggal dunia yang berinfak itu. Hebatnya sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Kita pernah mengajarkan sepatah bismillah kepada orang lain lalu diamalkannya, maka ya kita mendapatkan pahala. Diajarkannya pula terus menerus dapat pahala. Kita ajarkan anak kita sholat, dapat kita pahala. Ya, diturunkan oleh Allah pahala di alam barzakh kita. Kemudian ya waladin shalihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Coba bayangkan, inilah amal yang tak terputus kita siapkan hari ini saat kita hidup ini. Jangan yang kita siapkan anak yang salah, keliru, tapi disiapkan anak yang soleh. Mudah-mudahan 3 ini bisa kita siapkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
penghujung Ramadan ini kita tingkatkan amal soleh kita, Bapak Ibu, karena mungkin Ramadan tahun yang akan datang kita sudah pindah alam. Tak mungkin di alam dunia ini lagi, tapi mungkin sudah berada di alam akhirat yang kekal abadi. Diawali dengan alam barzakh, alam kubur. Mudah-mudahan Allah terangkan alam kubur kita, Allah luaskan seluas-luasnya, seluas mata memandang. Allah nyamankan kita di dalamnya karena kita banyak persiapan di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berbanyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum